Atas dukungan mahasiswa, Daliso Rudianto menggantikan Charmin Prawiro sebagai ketua Badan Wakaf. Tapi, ibarat menurunkan monyet, menaikkan beruk, Daliso Rudianto ternyata lebih berani berkonfrontasi dengan mahasiswa. Saat Daliso menjadi ketua Badan Wakaf, aparat dari Kodim, Korem, dan Intel mahasiswa saat geger 1989, Erwin Muslimin saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Dema Universitas Islam Indonesia. Dalam penuturan Erwin Muslimin, akar persoalan ialah pembelian tanah untuk kampus terpadu di Jalan Kaliurang yang ditengarai ada unsur korupsi. Elemen mahasiswa protes pada Badan Wakaf selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembelian tanah tersebut. Namun protes tersebut tidak digubris, hanya dianggap angin lalu. Baru setelah terbukti adanya markup dalam proses pembelian tanah tersebut, akhirnya Ketua Badan Wakaf, Charmin Prawiro, mengundurkan diri. Atas dukungan mahasiswa, Daliso Rudianto menggantikan Charmin Prawiro sebagai Ketua Badan Wakaf. Tapi, ibarat menurunkan monyet, menaikkan beruk, Daliso Rudianto ternyata lebih berani berkonfrontasi dengan mahasiswa. Saat Daliso menjadi Ketua Badan Wakaf, aparat dari Kodim, Korem, dan Intel mahasiswa, bahkan preman bayaran masuk ke kampus UII secara terang-terangan saat ada kegiatan mahasiswa. Kasus tanah kampus terpadu di Jalan Kaliurang belum selesai. Muncul lagi kasus korupsi pembangunan kampus Antara yang ada di Condong Catur. Kini kampus Antara itu difungsikan sebagai gedung Fakultas Bisnis dan Ekonomi Effendi Ari yang saat itu menjadi pembantu Rektor 2 yang bertanggung jawab atas pembangunan kampus di Condong Catur itu diduga melakukan korupsi besar-besaran. Sebagai Ketua Dema, Erwin Muslimin mengambil sikap atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Effendi Ari. Erwin Muslimin membentuk tim reevaluasi kampus Antara beranggotakan 25 orang. Dari Fakultas Sipil 12 orang, Fakultas Industri, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah, masing-masing 1 orang, Fakultas Ekonomi 5 orang, dan Fakultas Hukum 5 orang. Semua anggota tim reevaluasi adalah pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas. Dalam rapat pembentukan tim reevaluasi kampus yang dipimpin Erwin Muslimin, secara aklamasi Slamet Saroyo terpilih sebagai tim reevaluasi kampus Antara di Condong Catur. Slamet Saroyo dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, sebagai mahasiswa teknik, Slamet Saroyo punya kemampuan analisa untuk menaksir biaya yang diperlukan untuk membangun kampus Antara di Condong Catur. Kedua, Slamet Saroyo punya integritas, pintar, berani, dan siap berkorban. Setelah dibentuk, tim reevaluasi kampus Antara bekerja melakukan analisa mendalam. Menurut penuturan Antonius Hartono yang saat itu menjadi tim reevaluasi kampus, Slamet Saroyo meminta Antonius Hartono melakukan pelacakan terhadap PT Double Delta, perusahaan konstruksi yang menjadi pemborong pembangunan kampus. Antonius Hartono dan Sailan Al-Faruqi naik ke bus ke Semarang untuk melakukan pelacakan. Pertama-tama, mereka berdua mendatangi kantor Kanwil, Departemen Perdagangan, untuk mengecek keaslian SIUP atau yang disebut Surat Izin Usaha Perdagangan. Hasilnya, SIUP PT Double Delta ternyata palsu atau tidak terdaftar sebagai perusahaan yang sah dan diakui. Tempat kedua yang didatangi adalah alamat kantor PT Double Delta. Sesampai alamat ternyata bukan kantor yang ditemukan, namun sebuah toko buku kecil. Pemilik toko heran dan bingung karena alamatnya dipakai perusahaan kontraktor. Tempat ketiga yang didatangi adalah alamat rumah Direktur PT Double Delta. Namun, rumah yang menjadi alamat Direktur PT Double Delta
ternyata alamat orang yang mengaku tidak pernah kenal nama Direktur PT Double Delta. Antonius Hartono dan Sailan Al-Faruqi kembali ke Jogja dan semakin yakin bahwa PT Double Delta merupakan perusahaan konstruksi yang fiktif. Dalam waktu sebulan, tim reevaluasi kampus berhasil menyelesaikan tugasnya. Hasil tim reevaluasi kampus sangat mengejutkan karena terjadi korupsi pembangunan kampus antara. Laporan korupsi yang dilakukan oleh petinggi kampus tersebut diterbitkan dalam bentuk buku yang populer dengan sebutan buku merah. Menurut penuturan Bambang Irawan yang saat itu menjadi anggota tim reevaluasi, buku berisi laporan kebusukan pembantu Rektor 2 bagian keuangan tersebut ditandatangani oleh Slamet Saroyo dengan darahnya sendiri yang digores pakai silet dari jari-jari tangannya. Buku merah itu juga distempel dengan lambang UII dan lambang samurai. Setelah buku merah diterbitkan dan didistribusikan di lingkungan kampus UII, reaksi panik dan murka datang dari pembantu Rektor 2 Effendi Ari. Menurut penuturan Erwin Muslimin Singajulu yang saat itu menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UII, buku merah berisi hasil investigasi tim reevaluasi kampus dibawa ke rapat pleno Badan Wakaf UII. Tim reevaluasi kampus menunjukkan ke Badan Wakaf UII bahwa telah terjadi korupsi besar-besaran yang dilakukan Effendi Ari dalam proses pembangunan kampus antara. Namun, Badan Wakaf tidak menindaklanjuti hasil kerja tim reevaluasi kampus tersebut. Setelah dialog berkali-kali dengan Badan Wakaf, namun tidak menemukan titik temu, mahasiswa ramai-ramai melakukan demonstrasi mendesak Rektor Universitas Islam Indonesia yang saat itu dijabat Profesor Dr. Aceh Partadireja untuk memecat Effendi Ari. Namun Rektor menolak dengan dalih tidak ada bukti.